ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masih di muka surat 17. Qala Syekhun Al-Fadil Radman Al-Hubayshi hafizahullahu ta'ala, al-waqfatu tasi'ah ala man yajibu siyamu Ramadan. Nasihat yang ke-9. Puasa Ramadan itu kewajiban yang dibebankan pada siapa? Qal yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqil. Wajib untuk berpuasa Ramadan siapa? Yaitu setiap muslim yang sudah balik, yang berakal, yang mukim, yaitu di kampungnya, qadirin ala shaum, dan dia memang mampu berpuasa. Wa qad dalla ala dzalikal kitabu was sunnatu wa ijma'ul ummah, dan itu sudah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' dari umat ini. Amma min kitabillah fa qauluhu tabaraka wa ta'ala. Adapun dalil dari kitabullah, maka dia adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Pada ayat yang ini, yaitu syarat pertama adalah apa? Orangnya mukmin, maksudnya adalah muslim. Ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang berbilang. Kalau dilihat dalam setahun mungkin 354 hari dari tahun Qamariyah itu, maka hanya diambil 29 atau 30 hari saja. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa dari kalian sakit atau dia di dalam perjalanan yang jauh, lalu dia berbuka, takdirnya adalah fa aftara fa iddatum min ayyamin ukhar. Lalu dia berbuka, maka dia mengganti dengan bilangan dari hari yang lain. Berarti masuk di dalamnya apa tadi? Orangnya tidak sakit, berarti apa? Orangnya qadir, mampu berpuasa. Kemudian orangnya tidak safar, berarti orangnya adalah mukim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini ayat ini, lafaz ini sudah mansukh. Di awal-awal kewajiban puasa, ini kewajibannya adalah bersifat ikhtiyari, mau puasa atau mau membayar fidyah, pilih salah satu. Ayat ini mengatakan barang siapa mampu berpuasa, yutiqunahu atau yutiqu, mampu, hu yaitu kembali ke puasa, mampu puasa, takdirnya apa? Namun dia memilih tidak puasa, maka kewajiban dia apa? Fidyah, yaitu menebus diri. Fada yufti, afda yufti, yaitu apa? Menebus diri dengan apa? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Dan memang ada keterkaitan antara ibadah puasa dengan fidyah berupa makanan. Di antara telah kita ketahui, yaitu orang yang berpuasa, di antara hikmahnya adalah diajari untuk merasakan laparnya orang miskin. Nah, sekarang kita tidak berpuasa, berarti apa gantinya? Beri makan orang miskin. Taib. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa tatawwa, yaitu menjalankan ketaatan berupa kebaikan. Taib. Yang fidyah itu yang diwajibkan adalah 1 mud. Sebagian ulama mengatakan 2 mud, yaitu setengah sok. Taib. Tapi yang rajih
ukuran fidyah minimalnya adalah 1 mud. Tapi barang siapa tatawwa'a khairan, mau memberikan yang lebih baik, yaitu membayar sebanyak 2 mud, atau bahkan berasnya sudah dimasakkan, bahkan dikasih ikan, barangkali dikasih sayur dan sebagainya misalkan, ini tambahan kebajikan, fahuwa khairullah, maka amalan kebaikannya ini lebih baik untuk dia, yaitu dia akan mendapatkan keuntungan, pahalanya berlipat. Wa antasumu khairul lakum, namun Allah mengingatkan kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian. Karena memang sebenarnya kewajiban yang Allah inginkan bukan fidyah. Yang Allah inginkan adalah kalian berpuasa. Inilah rukun Islam. Rukun Islam bukan membayar fidyah tapi puasa. Tapi kan ada zakat. Zakat lain, bukan fidyah. Zakat. Sementara ini orang boleh memilih pada waktu itu berpuasa atau membayar fidyah. Membayar fidyah itu cukup. Ingin menambah pahala, maka fidyahnya itu diperbagus. Tapi yang lebih baik lagi adalah kalian berpuasa, karena inilah asalnya. Asal ayat bicara masalah puasa, kutiba alaikumusiyam. In kuntum ta'lamun, seandainya kalian tahu. Ini menunjukkan amal soleh memang bertingkat-tingkat. Tapi seandainya kalian tahu bahwasanya puasa itu pahalanya besar dan tinggi sekali, pasti kalian lebih memilih puasa walaupun agak lapar daripada kalian keluar duit membayar fidyah. Puasa itu lebih baik. Baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kalau yang tadi, lalu di mana diambil faedah berupa yang terkena kewajiban adalah orang yang sudah baligh, jelas tidak disebut dalam ayat ini. Namun itu diketahui dari dalil-dalil yang lain. Lalu dari mana kita tahu bahwasanya kewajiban puasa tadi dibebankan pada orang yang berakal? Jelas ini adalah seluruh syariat menunjukkan bahwasanya yang terbebani adalah orang yang berakal. Bahkan ayat-ayat ini bicara kepada siapa? Kepada orang yang berakal. Anak kecil jelas belum paham pembahasan yang seperti ini. Bicara masalah fidyah, masalah tatawwa'a khairan, bicara bahwasanya puasa lebih baik daripada fidyah. Jelas orang yang belum berakal tidak paham. Ini menunjukkan bahwasanya yang terkena beban syariat, yang diajak bicara memang orang yang berakal. Di samping ada dalil-dalil tentang masalah ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kewajiban puasa tadi berlaku pada bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini sangat utama. Kenapa? Karena di dalamnya, yaitu di masa itulah Al-Quran diturunkan. Apa mengena puasa Ramadan dengan qiraatul Quran? Tayyib. Ini menunjukkan memang betul-betul pembacaan Quran itu lebih diutamakan pada bulan Ramadan. Walaupun di bulan yang lain juga diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Namun di bulan Ramadan ini betul-betul perintahnya sangat ditekankan. Makanya tahu-tahu Allah bicara masalah Al-Quran. Padahal tadi bicara masalah puasa. Lalu waktunya adalah bulan Ramadan. Tahu-tahu dikaitkan dengan Al-Quran. Menunjukkan betapa pentingnya kita banyak-banyak membaca Quran di bulan ini. Dan seterusnya. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tatkala Al-Quran itu disifati dengan hudan linnas, ini menunjukkan bahwasanya barang siapa berpaling dari Quran maka dia akan tersesat. Makanya jangan kaum muslimin lama-lama meninggalkan Quran. Bahkan memang jangan meninggalkan Quran, nanti tersesat. Jangan cuma setahun sekali di bulan Ramadan saja, itu adalah memalukan. Orang kafir aja mereka membanggakan kitab suci mereka. Kita pegang baik-baik kitab suci tersebut, dibaca terus-menerus sehingga menambahkan hidayah, keberkahan dan sebagainya. Dan saking besarnya hidayah itu sampai Allah sebutkan di sini dengan Dengan pola masdar hudan. Padahal harusnya yang namanya sifat dan hal itu adalah dengan isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Tapi di sini bukan hadian tapi hudan dengan masdar lil mubalaghah. Betul-betul hidayah terbesar itu ada di sini. Jangan cari yang lain. Rugi cari yang lain meninggalkan hidayah terbesar. Wa bayyinatim minal huda,
Dan dalam Quran ada keterangan-keterangan dari petunjuk tadi. Ini menunjukkan bahwasanya Quran itu cara memahaminya, lihat ayat yang lain. Ayat satu sama lain saling menjelaskan, saling mendukung, saling boleh jadi memansuhkan dan sebagainya. Jangan hanya memegang satu ayat, membuang ayat yang lain. Karena ayat satu sama lain saling menjelaskan. Wal furqan, dan sebagai pembeda, sebagai pembeza antara kebenaran dan kebatilan, antara petunjuk dan kesesatan, antara manfaat dan kemudaratan, dan seterusnya, antara ahlul jannah dan ahlun nar. Intinya ada pada Al-Quran. Barang siapa berpegang dengan Al-Quran, maka dia akan selamat. Barang siapa menjauh, maka dia akan celaka. Jadi Quran memang sebagai pembeza. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa dari kalian menghadiri, maf'ul bihnya dihapus, takdirnya adalah apa? Qaryatah, menghadiri kampung dia. Barang siapa dari kalian hadir di kampungnya itu, yaitu apa? Orangnya mukim. Baik, ini menjelaskan yang tadi ala safarin. Berarti orang ala safarin boleh tidak puasa. Sekarang yang mukim dia wajib puasa. Makanya ayatnya mengatakan fal yasum, hendaknya dia puasa. Asyahra di sini mansub bukan sebagai maf'ul bih dari syahida, namun dia ini adalah maf'ul fih, yaitu menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan dzaraf dzaraf zaman, yaitu di bulan itu. Barang siapa di bulan Ramadan dia hadir di kampungnya, maka dia wajib berpuasa. Kata para ulama menukilkan dari hadis Asma binti Abi Bakrin, dan juga apa? Satu lagi adalah hadis siapa? Hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhuma semuanya. Bahwasanya ayat ini faman syahida mikumus syahra falyasum sebagai penghapus bagi ayat yang tadi wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Baik, sekarang tidak ada pilihan. Selama dia itu mampu puasa dan dia mukim, dia wajib berpuasa. Lalu datang hadis-hadis yang menyebutkan betapa kerasnya azab bagi orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, siksaan di alam kuburnya. Demikian pula dalil-dalil yang menunjukkan siksaan yang keras di padang mahsyar nanti, yaitu apa? Di dalam neraka nantinya. Lalu para ulama mengatakan orang yang puasa namun berbuka sebelum waktunya saja dengan sengaja tanpa uzur, itu disiksa sampai semengerikan itu di alam kuburnya itu, yaitu apa? Dia digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, digantung bukan dengan tali namun dengan apa? Urat yang ada di badan dia, urat yang ada di bawah buku lali dia, itu di atas tumit, naudzubillah, sampai apa? Mulutnya dan hidungnya berdarah. Baik, bagaimana orang yang sama sekali dalam satu hari itu sengaja tidak puasa, maka hukumannya lebih keras lagi. Baik, maka ayat yang ini menghapus ayat yang di atas. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Baik, lalu Allah mengulang lagi kalimat yang ini agar orang tidak menyangka, oh jangan-jangan yang tadi dihapus, betul-betul apapun yang terjadi puasa. Jangan khawatir, keringanan tetap ada. Barang siapa sakit berarti tidak mampu puasa, atau dia itu di atas suatu perjalanan yang jauh, berarti apa? Dia mengalami masyaqqah, dia perlu tenaga untuk safar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, lalu dia berbuka, maka hendaknya dia mengganti dengan bilangan dari hari-hari yang lain. Tayyib. Yuridullahu bikumul yusr. Nah, Allah mengingatkan, Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Tayyib. Kalau Allah ingin kemudahan, berarti tak perlu puasa lah. Tidak demikian. Kemudahan itu bukan kemudian tanpa syariat, ini justru akan mencelakakan kalian kalau tidak ada syariat. Tapi Allah sengaja mendidik umat ini, terkadang mendidik dengan apa? Gerakan yang banyak di dalam sholat, terkadang mendidik dengan apa itu? Yaitu mengurangi kadar makanan di perutnya dan seterusnya. Itu hikmahnya banyak sekali. Tetapi di dalam puasa tersebut ada keringanan-keringanan. Buktinya tadi, yang sakit atau yang safar itu dikasih keringanan untuk
tidak puasa, boleh puasa di hari yang lain. Demikian pula puasanya itu tidak perlu panjang-panjang seperti umat terdahulu. Sebagian sekte Nasara puasanya sampai 40 hari. Baik. Nah, sebagian ahli kitab atau bahkan kebanyakan ahli kitab mereka puasanya adalah sampai bintang-bintang itu bertebaran walaupun matahari sudah lama terbenam. Nah, umat ini puasanya tidak sampai seberat itu dan seterusnya. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan kesulitan pada kalian. Nah, dari sini terbentuk kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan pemudahan dari Allah. Walitukmilul iddah, lamnya seperti falayasum, yaitu apa? Lamul amr. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan, yaitu memang bulan Ramadan. Kalau memang 29 ya 29. Jangan baru 27 lalu kita nak raya laju-laju lah, tak boleh. Betul-betul disempurnakan bilangannya itu sampai nampak hilal. Kalau hilal nampak, besok adalah apa? Hari raya. Kalau belum nampak, maka fa'akmilu iddatas Sya'ban, itu kalau mau masuk Ramadan ya. Salasin, sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Nah, demikian pula nanti untuk Ramadannya, sempurnakan bilangan bulan Ramadan sebanyak 30 hari kalau tidak nampak hilal. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian bertakbir, mengakui kebesaran Allah. Alanya adalah ala sababiyah, disebabkan karena hidayah yang Dia berikan kepada kalian. Ma-nya boleh jadi ma masdariyah, berarti apa? Ala hidayatikum. Ma dan yang setelahnya fi ta'wilil masdar, disebabkan karena hidayah Allah pada kalian. Boleh jadi ma-nya adalah ma mausulah bimana alladzi, berarti ada silatul mausul dan ada robitnya. Berarti apa? Ala ma hadakum bihi. Atau boleh jadi ala ma hadakumuh, disebabkan karena hidayah Allah kepada kalian pada amalan ini, untuk menjalankan amalan ini, karena memang nilainya sangat tinggi. Seandainya Allah tidak memberi hidayah pada kalian, kalian tidak tahu ada kewajiban puasa, dan kalian rugi, kehilangan pahala banyak sekali. Baik, maka bersyukurlah kalian diberi kesempatan untuk berpuasa pada tahun ini. Dan para ulama diantaranya Imam Syafi'i menetapkan, mengambil faedah dari ayat ini, berarti dimulainya takbir itu adalah di malam hari. Tidak harus dibatasi setelah subuh. Bahkan di malam hari pun boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan walitukmilul iddah, hendaknya kalian menyempurnakan bilangan. Bilangan Ramadan itu selesai bila ketika matahari terbenam setelah munculnya hilal, atau setelah lengkap 30 hari. Lalu Allah berfirman walitukabbirullah. Nah, setelah bulan Ramadan selesai berarti apa? Masuk bulan Syawal. Maghrib itu sudah masuk Syawal. Ternyata Allah menyuruh untuk bertakbir. Jadi takbirnya itu boleh dimulai dari malam hari. Tapi tidak wajib. Ini perintah tapi tidak wajib. Karena telah terbentuk ijma, takbir itu tidak sampai wajib. Takbir apa itu untuk hari raya itu. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Baik. Ini semua tujuannya adalah agar kita bersyukur, karena memang hikmahnya besar ibadah puasa itu. Orang yang tidak puasa dia rugi banyak sekali. Nah, kalau kita sudah tahu keutamaan puasa walaupun hanya sebagiannya, hendaknya kita bersyukur. Kita tahu adanya syariat ini dan kita dimudahkan untuk mengamalkan syariat tersebut dengan berbagai keringanan yang ada. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.